Bahkan seorang profesor perempuan yang datang ke kantor Rabithah Alawiyah, maaf, saya tidak mau mengkaitkan ini. Tetapi percayalah sahabat, tidak cukupkah dalil, tidak cukupkah hujah, tidak cukupkah apa yang sedang terjadi ini kepada Gus Miftah dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, saya percaya kenapa sekarang insya Allah jenderal-jenderal baik di kepolisian maupun di tentara, bahkan di NU 90% kalau menurut saya Nahdlatul Ulama itu sekarang sudah berada di belakangnya Kiai Imaduddin. Bukan karena ingin membela Kiai Imaduddin. Banyak ulama tidak kenal dengan Kiai Imaduddin. Inilah yang Abah ingin jawab kepada ulama-ulama Nusantara semua. Jangan biarkan Rizik Syihab teriak-teriak memaki-maki Jokowi. Marilah kita hormati pemimpin. Karena orang ini siapapun jadi presiden selama tujuan dia untuk jadi khilafah. Dan ingin mengekalkan klannya di sini. Tidak akan pernah dia itu akan ada presiden. Hari ini Pak Prabowo, apa? Kamu mendukung Prabowo aja enggak. Ya. Jangan hanya membuat akun Fufu Papa, coba bukalah akunnya Rizik Syihab pada saat dia benci dengan Prabowo karena tidak mengikuti apa keinginannya gara-gara Prabowo. Dari semua. Karena sesungguhnya urusan agama itu lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai kita malu. Orang-orang yang mencintai paus, yang mencintai mereka. Ya. Tapi lihat komen Rizik Syihab kepada Nazaruddin Umar. Maka wahai Menteri Agama, nggak usah takut. Kami ada di belakangmu. Kami adalah orang-orang Nusantara. Walaupun kami tidak pernah berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Tapi ayah kami, kakek kami, darahnya mengalir adalah untuk kemerdekaan tanah, bangsa dan tanah air ini. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Wahai Rizik Syihab, 212 kemarin menggambarkan hancurnya engkau, habisnya engkau, hilangnya kekuasaanmu. Maka malulah sedikit, sadarlah sedikit. Ya, lebih baik kalau mau adalah melakukan kebaikan kepada kita semua. Ajaklah saudara-saudaramu itu, keluarga-keluargamu itu, klan-klanmu itu. Jangan lagi sok tahu urusan agama, karena bangsa ini lebih ngerti urusan agama. Kalian nggak ngerti sejarah bagaimana para sahabat-sahabat yang mulia. Utsman bin Affan pernah di Tasik, Ali bin Abi Thalib pernah ada di Medan. Semua sahabat itu datang ke sini. Dan ngertikah kamu sesungguhnya ada seorang sahabat asli Jawa Barat, Rakai Santang. Ada sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga ada sahabat Rasulullah. Kamu tidak mengerti bagaimana orang-orang Nusantara ini sudah berhubungan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena di negeri inilah, di negeri atas angin inilah, agama yang dibawa oleh baginda Nabi terjaga dengan baik. Sampai datangnya begundal-begundal kayak kalian yang merasa sok benar, sok berjasa, sok tahu, merasa tinggi darajatnya, telek. Nggak ada. Sesungguhnya, jangan coba-coba. Saya berani berantem dengan Rizik Syihab, ditonton oleh pengikut kalian sekalipun. Maaf, di darah saya, ya sedikit pun kecil di mata saya. Jangankan 1, 1000 pun saya hadapi. Wahai bangsa dan rakyat Indonesia, jangan lagi mau dibodohi oleh orang-orang yang semacam begini. Cintai negara ini. Pelajari sejarah, pelajari kitab-kitab dengan benar, dan jangan mau kita diadu domba. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Saya pemilih Bapak. Rizik Syihab nggak pilih Bapak, pilih Anies Baswedan. Dia sok sekarang seolah-olah memilih Bapak. Tidak. Orang kayak gini akan hanya memilih klannya sendiri, sukunya sendiri. Dan juga kepada Baswedan yang lain yang ada di Indonesia. Ya, Al-Irsyad semua. Marilah bersatu dengan tanah air Nusantara ini. Kita tidak, bukan, karena kita pun semua kalau dianalisa seluruh
Orang Indonesia ini adalah datang dari berbagai suku bangsa di dunia. Maka jangan aneh kalau seseorang dites DNA, maka ada kelihatan ada Inggris, ada India, ada Afrika, ada apa. Karena memang kita ini dari awal pun adalah dari bangsa yang berbeda-beda Nusantara ini. Tapi oleh Allah dikumpulkan orang-orang yang memiliki kaliber, yang memiliki kualitas keimanan, yang memiliki kualitas kebangsaan, yang memiliki identitas sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW dikumpulkan seolah-olah di Nusantara ini. Maka lihat, silakan Anda pelajari sejarah. Tak satupun bangsa sehebat Nusantara, walaupun dibandingkan dengan Soviet, dibandingkan dengan Amerika, dibandingkan dengan Arab Saudi. Karena bangsa ini adalah bangsa keturunan raja-raja. Wahai rakyat Indonesia yang masih mengikuti mereka, mereka butuh jongos. Jangan jadi jongos. Karena kalian bukan bangsa jongos. Kalian adalah bangsa yang memiliki darah biru dari keturunan kita. Raja-raja dari Sabang sampai Merauke. Dari Miana sampai Pulau Rote. Kita adalah bangsa-bangsa yang memiliki luar biasa. Ya. Oleh karena itu juga saya terima kasih kepada Pak Prabowo. Saya percaya. Karena Bapak ngerti, Bapak pun bisa menjadi presiden kalau tidak maaf wasilahnya. Hakikatnya Allah. Kalau tidak dibantu dengan Pak Jokowi. Maka inilah, saya percaya Bapak adalah orang yang luar biasa. Betul kata Gus Dur, orang yang paling ikhlas itu Prabowo. Gak salah doanya Pak Maimun Juber itu. Mendoakan Bapak jadi presiden pada saat beliau ingin mendoakan Pak Jokowi jadi presiden. Inilah fakta. Bapak memang orang hebat. Tapi jangan Bapak dengarkan orang-orang yang bahkan tidak milih Bapak. Ya. Setelah dulu di awal dia ingin mendukung Bapak dan Bapak kalah. Bagaimana mereka memaki-maki Bapak, menghina Bapak. Tadi semua. Karena mereka itu bukan ingin menghormati Bapak. Yang mereka inginkan adalah kepentingan mereka. Ingin menjadikan negara ini khilafah. Saya yakin Bapak paham. Bapak seorang jenderal. Bapak memiliki apalagi sekarang Badan Intelijen Nasional. Silakan pantau oleh Bapak gerak-gerik mereka itu semua. Ya. Karena mereka itu ada di negeri ini. Bukan ingin melakukan kebaikan, tapi melakukan kerusakan. Ya. Di periode pertama, mereka marah pada Bapak. Di periode kedua, mereka ngamuk-ngamuk. Tadi semua. Kenapa? Karena dia bergabung dengan Pak Jokowi. Inilah darah Nusantara. Walaupun dibakar kayak apapun, darah tidak bisa dihilangkan. Maka beliau malah bergabung dengan Pak Jokowi. Dan hari ini, menteri-menterinya Pak Prabowo, dan Prabowo sendiri mengatakan, saya 2 kali kalah dengan Pak Jokowi, tetapi saya hilangkan kebencian. Karena sebuah proses, pilpres itu adalah sebuah proses saja. Bukan berarti kita harus tumpahkan dengan segala kebencian, dengan dendam, dengan darah. Tidak. Bangsa ini tidak punya riwayat yang demikian. Maka lihat Pak Prabowo, legowo tadi semua. Bahkan hanya 3 hari, 4 hari saja beliau tidak bertemu Pak Jokowi. Beliau undang untuk dinner. Maka berhentilah Rizik Syihab untuk mengadili. Dan juga antek-anteknya. Kalian Refli Harun, Egy Sujana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mendapatkan jatah kue saja. Teriak-teriak tadi semua. Inilah kebodohan. Ya, semakin kalian teriak, membela yang salah, semakin rendahlah kalian. Refli Harun, dulu saya adalah suka dengan Anda. Anda logis, Anda ilmiah, tapi lihat begitu mengikuti kelompok Balwi ini, Anda rusak sekarang. Orang yang tidak punya komitmen hari ini. Ya. Anda mencela-mencelek ke kiri dan ke kanan. Adalah yang merusak diri Anda sendiri. Dan juga para ustadz-ustadz yang masih membela Balwi ini, maaf, satu persatu. Ya. Abah tidak mau mengkaitkan kematian dengan mereka menolak yang dengan mendukung Balwi, karena tidak sedikit yang Abah tahu. Satu persatu kiai yang mendukung Balwi pun baik kehilangan harga dirinya, tetapi sampai ada yang kehilangan bahkan seorang profesor perempuan yang datang ke kantor Robitoh Alawiyah. Maaf, saya tidak mau mengkaitkan ini. Tetapi percayalah sahabat,
Tidak cukupkah dalil? Tidak cukupkah hujah? Tidak cukupkah apa yang sedang terjadi ini kepada Gus Miftah dan lain sebagainya? Maka oleh karena itu, saya percaya kenapa sekarang insya Allah jenderal-jenderal baik di kepolisian maupun di tentara, bahkan di NU 90% kalau menurut saya Nahdlatul Ulama itu sekarang sudah berada di belakangnya Kiai Imaduddin. Bukan karena ingin membela Kiai Imaduddin. Banyak ulama tidak kenal dengan Kiai Imaduddin. Seperti Abah setahun terus Abah sebelum Anda bertemu dengan beliau, Anda tidak peduli. Tapi Abah yang melihat kebenaran yang dibawakan oleh Kiai Imaduddin, maka mencintainya bahkan tanpa bertemu. Bahkan setelah bertemu lebih mencintainya. Karena bisa membuktikan keilmuannya, kewaroannya. Kemudian juga sabar dalam sebuah proses. Tadi semua, ya. Nah inilah yang Abah ingin jawab kepada ulama-ulama Nusantara semua. Jangan biarkan Rizik Syihab teriak-teriak memaki-maki Jokowi. Marilah kita hormati pemimpin. Karena orang ini siapapun jadi presiden selama tujuan dia untuk jadi khilafah. Dan ingin mengekalkan klannya di sini. Tidak akan pernah dia itu akan ada presiden. Hari ini Pak Prabowo, Pak Prabowo. Apa? Kamu mendukung Prabowo aja enggak. Ya. Jangan hanya membuat akun Fufufafa. Coba bukalah akunnya Rizik Syihab pada saat dia benci dengan Prabowo. Karena tidak mengikuti apa keinginannya. Gara-gara Prabowo bergabung. Ingin konsiliasi, menyatukan bangsa kita ini. Silakan memilih berbeda-beda. Tetapi pada saat selesailah pilgub, pada selesailah pilpres, kembali bangsa ini akan menyatu. Karena darahnya adalah merah putih. Merah putih tadi semua. Karena dibangun jiwa dan raganya. Merah putihlah jiwa dan raga. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Itulah merah putih, ya. Pahami. Tubuhnya adalah merah, darahnya adalah putih. Dan dia disatukan dengan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tadi semua, ya. Maka sekali lagi Pak Prabowo, terima kasih, ya. Bapak telah menolak terang-terangan seolah-olah di dalam perjumpaan pertemuan dengan Muhammadiyah, ya. Karena Bapak sampaikan bagaimana Pak Jokowi, ya, ini orang luar biasa. Hanya orang yang ngerti tahu siapa Pak Jokowi, sahabat, ya. Nah inilah yang jangan pernah digodok lagi dengan Gibran, dengan Bobi, dengan Kaisang. Inilah kedewasaan Pak Jokowi. Ingat, pilkada itu nggak ada pengaruhnya presiden untuk seseorang menjadi capres. Tidak ada pengaruhnya presiden itu kepada seorang yang ingin jadi wali kota dan gubernur. Karena rakyatlah yang memilih. Bagaimana Anda menuduh Pak Jokowi, KKN dan lain sebagainya, pada saat rakyat yang berkehendak dari semua. Walaupun digosok kayak apa, dimasak kayak apa, tetap saja. Ingat, dari hasil survei sebuah lembaga mengatakan efek daripada Jokowi, efek daripada Gibran, itulah yang sesungguhnya menjadikan bagian dari kemenangan Pak Prabowo. Ya. Pahami ya sahabat semua, jangan pernah kita diadu domba. Segala urusan tanya ahlinya. Urusan politik fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada ahlinya. Urusan agama juga sama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Urusan politik, urusan pilkada, urusan pilpres, tadi tanyalah kepada ahlinya tadi semua. Ya, mudah-mudahan ini yang Abah ingin sampaikan sahabat, karena tadi Abah baru melihat videonya. Walaupun 212 itu sudah diadakan beberapa hari yang lalu, tapi Abah baru melihat pernyataan Rizik Syihab yang ingin mengadili Jokowi. Siapa kamu ini mengadili Jokowi? Tadi semua. Siapa kamu ini berani-berani nyuruh Pak Prabowo suruh ngadili Jokowi? Tadi. Karena kamu nggak tahu malu. Karena kamu itu lupa sekarang adalah merupakan panglima unyil, bukan panglima besar. Sadarilah Rizik Syihab dari semua. Biar bukan makin tambah hina lagi. Paling kamu itu bisanya maki-maki kabur. Tapi di kabur kamu yang kedua. Saya tahu modus Anda itu, alibi Anda itu. Barangkali rakyat Indonesia masih mencintai engkau. Engkau lempar granat pada orang. Dor, kabur. Pura-pura umroh. Saya yakin bukan umroh. Umroh itu untuk siapa? Ibadah pada Allah. Tadi semua.
pulang ke sini, tak satu pun yang menyambut. Jadi, datang ke lapangan Monas tadi semua, nggak ada juga yang mendatanginya. Anda sudah habis. Maka kalau kayak itu, malulah kalau menurut saya. Ya, kita adalah orang pemaaf. Ya, walaupun bagaimana, saya tidak benci secara pribadi kepada semua klan Ba'alwi, termasuk pada Anda dan semua yang lain. Tapi saya benci kepada orang-orang yang ingin memecah belah bangsa. Nuduh PKI, nuduh macam-macam. Tadi semua. Menuduh pada orang mendapatkan anggaran dari Cina. Tahu-taunya ada seorang antek-antek Anda yang sudah insaf. Dia mengatakan, oh sungguhnya kami, ternyata ada dana dari luar. Ayolah. Kalau soal itu kami sebetulnya nggak usah diajari karena kami ngerti. Bagaimana Zionis di dunia ini, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, menghancurkan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Sampai terpecah belahlah Kristen itu. Demikian pula sebelum Nabi Muhammad lahir, hari pertama kali kenapa Nabi Muhammad lahir adalah sebagai tahun gajah. Karena kisah adalah kakek buyutnya Rizik Syihab, ada Abrohah, orang Yaman. Ya, ingin menghancurkan Ka'bah. Ini udah politik dari awal. Karena mereka tidak ingin orang Islam datang ke Arab Saudi. Abrohah itu disuruh menghancurkan Ka'bah di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Supaya orang kita ini datang ke Yaman. Tadi semua. Itu politik dunianya. Harus pahami oleh kalian. Maka jangan aneh sekarang ada umroh, tawaf di makomnya pakai muqaddam. Itu bukan umroh namanya. Ya. Inilah kebodohan. Kebodohan yang harusnya kita berhenti. Nabi palsu. Ada 3 orang datang dari Yaman. Bani Jurhum juga sama. Dan sekarang fakta sejarah. Siapa? Ternyata ada sekarang ketahuan bapaknya Ubaidillah itu siapa. Tidak ada kaitannya Ubaidillah itu dengan Ahmad bin Isa. Tadi semua. Ya. Karena di dukcapilnya Ahmad bin Isa itu di kakaknya hanya punya nama. Ali, Muhammad, dan Husain. Tadi semua. Ya. Tidak ada Ubaidillah. Sekarang baru ketahuan. Dari klan mereka sendiri yang nggak sadar tadi. Ternyata ada namanya. Sekarang ditemukan bapaknya. Tadi semua, ya. Maka siapapun kalian di Nusantara ini yang mengaku Gus dan lain sebagainya, itu juga banyak Gus palsu hari ini. Pasti Gus palsu itu mendukung nasab palsu. Tadi semua, yang palsu itu negatif akan tarik menarik hukum interaktif, ya. Negatif menarik negatif, positif menarik positif. Maka mudah-mudahan daripada pencerahan dari Abah ini bukan untuk kebencian, tetapi untuk menyadarkan kepada kita semua tentang bagaimana mari kita mencintai tanah air ini. Mencintai perjuangan para pahlawan. Yang merupakan mereka adalah darah-darah ulama. Yang telah ditipu oleh Utsman bin Yahya di Geger Cilegon. Yang ditipu oleh Asman. Termasuk ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Itu juga termasuk juga Ba'alwi, tokoh Ba'alwi. Ya, Pangeran Diponegoro ditangkap tahun 1884. Setelah beliau perang melawan tadi semua Belanda. Dianggapnya sebagai perjanjian. Makanya perjanjian Royen, perjanjian Meja Bundar, semua perjanjian yang dibuat oleh Belanda itu, masukannya dari kalian, kakek buyut bangsa kalian adalah Ba'alwi semua. Akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap. Said dan Syarif yang tadi bersama dengan Pangeran Diponegoro perang melawan Belanda, akhirnya menyebar. Mereka menghilangkan jati dirinya. Jadilah panggilan itu bagus, panggilan Aang, panggilan macam-macam ya di Nusantara ini. Karena mereka ingin menghilangkan jati dirinya. Karena selama dari perjanjian Lauren dan juga Muhammad bin Abdul Wahab dan Saud itu adalah mereka tetap mencari Syahid dan Syarif keturunan Nabi. Bahkan bukan hanya itu, termasuk juga adalah lambang-lambang sejarah yang ada di Makkah itu dihancurkan. Itulah kenapa NU berdiri. Nahdlatul Ulama itu seharusnya memang Nahdlatul Ulama. Memang dari awal pun adalah Nahdlatul untuk kebangkitan ulama. Melarang mereka menghancurkan peninggalan-peninggalan sejarah. Sekarang lihat, Masjid Umamah sudah nggak ada. Masjid Kucing sudah nggak ada. Yang mereka pertahankan hanya satu adalah maulidnya Nabi. Karena mereka juga siapa dari dulu itu. Ya, inilah orang Islam lucu kadang-kadang. Perginya ingin ke Arab, ingin ke apa, tapi nggak ngerti
budaya Arabnya sendiri. Bagaimana sekarang Arab Saudi hanya menggunakan adalah inilah yang diangkat, didorongkan. Juga sadarlah orang Indonesia. Seharusnya adalah pergilah haji sekali saja tadi semua, ya. Karena sesungguhnya sekarang sudah dibikin tadi semua. Lihat, ya, siapa yang membangun kemegahan itu? Adalah kelompok-kelompok Yahudi yang membangun itu semua, ya. Siapa yang menguasai minyak itu di Amerika? Adalah perusahaan-perusahaan Yahudi. Tadi semua. Hari ini adalah harusnya kita diberikan kesadaran tentang semua. Marilah kita cintai Rasulullah SAW dengan memurnikan agamanya. Memurnikan, cintai Allah dengan memurnikan tauhidnya. Marilah kita cintai para sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa. Dengan memurnikan ilmunya. Karena kita sampai ilmu pada kita. Jasa al-ulama warasatul anbiya. Bukan jasa para habib. Tadi semua. Al-ulama itu nggak bisa diidentikan dengan habib. Makanya kemarin yang dikatakan Gus Idam tentang hadis yang menamai sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kok ditambah al-habib. Habib ini bukan perlambang daripada ulama dan fuqaha. Kan habib ini satu klan yang tolol sekalipun, maka kalau begitu nisbatnya, berarti kalau dinisbatkan kepada minal ulama wal fuqaha wal habib, maka sesungguhnya berarti siapapun di kalangan kalian walaupun pejinah adalah kalian sandarkan, samakan kedudukan ulama, fuqaha dan habib ini. Bukan habibnya, kalaupun ada, kan dia ulamanya. Al ulama warasatul anbiya. Al ulama lah pewaris Nabi itu, dan itu pun tidak semua ulama. Ulama yang memiliki sanad. Dan sekarang parah dengannya. Ada ini. Duriat Rasul mereka klaim. Mereka lah Duriatul Rasul tadi. Kemudian apa namanya Ahlul Bait. Mereka lah Ahlul Bait. Idratul Rasul. Mereka lah Idratul Rasul. Terus inilah rusak tadi semua. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami panjenengan sehat dimanapun berada. Kembali lagi, Abah menyampaikan ini adalah karena cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada duriat-duriat Nabi, cinta kepada ilmu yang dibawa oleh para ulama, cinta kepada tanah air dan bangsa ini, cinta pada pahlawan, cinta kepada semuanya. Semoga kita semua diberikan penyadaran semua, ya. Dan kepada Rizik Syihab, berhentilah berkuar-kuar. Dan kepada TV-TV mainstream, jangan lagi kasih panggung orang yang semacam begini. Memang susahnya kalau bagi TV swasta. Itulah kenapa dulu itu. Karena TV swasta itu adalah, kalau TV, apapun media massa, yang mereka cari itu bukan benar dan salah, tetapi ada berita. Nah inilah susahnya dari semua. Dan juga Karni Ilyas, jangan bikin ILC yang hanya mengundang begudal-begudal yang tidak mengerti bangsa ini. Hanya Ibu Irma Suryani yang mengerti. Coba ILC itu yang kamu undang itu Karni Ilyas, hanyalah begudal-begudal yang nggak ngerti. Syahid Didu, Repli Harun, dan lain-lain orang-orang yang nggak paham tentang bangsa ini. Kamu itu sengaja ingin merusak bangsa ini. Sama Karni Ilyas juga. Terima kasih semuanya lah. Semua diberikan penyadaran kepada kita. Cerdaslah wahai bangsaku. Cerdaslah. Cerdas dohir dan batin. Cerdas nurani dan jasmani. Supaya kita selamat di dunia ini. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah PWI. Hiduplah PWI. Jangan berhenti berjuang sahabat. Terutama Laskar Sabilillah. Jangan ada lagi takut kepada apapun dan siapapun. Ingat kematian itu di tangan Allah. Tidak ada yang bisa mematikan kita. Kecuali Allah. Tak ada lagi ketakutan kepada makhluk. Apalagi takut kepada si Rizik Syihab ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.